Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi topik kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ yang pertama, membiasakan membaca sholawat. Jadi kita mengadakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya supaya kita senantiasa membiasakan diri untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan utama dalam peringatan Maulid Nabi adalah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan umatnya untuk bersolawat kepada Rasulullah. Membaca sholawat secara rutin tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mendatangkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Jadi banyak sekali keutamaan kita jikalau misalkan kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ jikalau kita bersolawat satu kali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah itu bersolawat 10 kali kepadanya, kepada mereka yang membaca sholawat. Artinya hikmah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita membiasakan diri untuk membaca sholawat. Yang kedua, hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekspresi kegembiraan atas lahirnya Nabi. Jadi kita dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ, hal itu merupakan bukti kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya ilmu kepada seluruh umat manusia. Dengan hadirnya Islam yang dibawa oleh seorang Rasul, yaitu baginda Rasulullah SAW sebagai utusan Allah tersebut untuk membawa risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini, supaya manusia itu bisa selamat di dunia dan juga di akhirat, supaya manusia di situ mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tentunya di situ dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi semua larangannya. Karena di dalam Islam memang di situ segala aspek kehidupan itu diatur di dalam Islam, mulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Makanya dengan diadakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ,
ekspresi kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang ketiga, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi manusia itu, sabdanya Rasulullah SAW, jikalau manusia di situ akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Siapapun yang kalian cintai, maka kalian nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Anda cintai. Termasuk di situ meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jika cinta kepada baginda Rasulullah SAW, cinta kepada Allah juga, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW dan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dengan adanya yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW, di situ meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang keempat di situ hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Jadi kita di situ dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, kita bisa mengamalkan setiap perbuatan Rasulullah, setiap akhlaknya Rasulullah, setiap ucapan-ucapan Rasulullah, semuanya kita amalkan. Kita melaksanakan semua perbuatan Rasulullah sebagai apa di situ? Bimbingan bagi kita supaya kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ kita meneladani akhlak Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi sarana dakwah dan pendidikan. Artinya dengan diadakannya Maulid Nabi Muhammad SAW di situ, makanya di situ menjadi sarana dakwah dan juga pendidikan di dalam Islam. Karena di dalamnya itu terdapat orang-orang atau jemaah yang di situ ikut pengajian di dalam Maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya di situ dijadikan sebagai sarana dakwah dan juga pendidikan, supaya kita bisa belajar lagi tentang Islam, supaya kita bisa belajar lagi tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita menjadi orang yang mampu menggapai cita-cita kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.